Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasin Sasikirana Putri dengan NIM D1220085 mewakili kelompok 28 akan menjelaskan tentang pengerjaan soal dari matkul SPKF di kelompok kami. Yang pertama kita akan ke soal nomor 1, yaitu menentukan diagram interaksi kolom dari 1% sampai 5%. Nah, di sini kita akan langsung melihat di contoh 1%. Kita mendapatkan ada data lebar 600, tinggi 600, ES 200.000, F aksen C 30, FY 420, epsilon Y 0,002, AST-nya 3600. Nah, AST ini yang akan membedakan antara 1% ke persenan yang lain. Maksud saya karena rumusnya adalah B dikali H dikali persenannya. Begitu juga nanti di 2%, 3%, sampai 5%. Nah, lalu data selanjutnya adalah A1 sama dengan A2, D, beta, DS, dan D. Kita langsung ke tinjauan beban sentris saja. Terdapat faktor reduksi kekuatan PO yang akan kita temukan dengan rumus seperti ini, yang akan menghasilkan hasil 6890,130 kN. Lalu ada Q0. Dengan rumus ini kita mendapatkan 0,638. Lalu kita mencari faktor reduksi kekuatan PN max yang menghasilkan hasil 5512,104 kN dan Qmax sebesar 0,510. Lalu langsung ke tinjauan beton, tekan menentukan jika terjadi C lebih besar dari CB. Kita menentukan CB-nya dari rumus ini, lalu mendapatkan hasil 324 mm. Lalu kita mengambil C sebesar 350 dikarenakan C lebih besar dari CB. Lalu kita akan mencari A dengan rumus beta dikali C yang akan menghasilkan 292,5. Lalu ada epsilon 1 dengan rumus ini, dengan rumus 250 dikurangi 50 dibagi dengan C-nya tadi, akan dikali 0,003 akan menghasilkan 0,0017. Dan hasil epsilon 1-nya lebih kecil daripada epsilon Y. Maka tekanan terkontrolnya adalah 0,65. Lalu kita mencari F1 dengan rumus ini mendapatkan hasil 0,343 kN per milimeter kuadrat, lalu epsilon 2 sebesar 0,0026. Sehingga F2 sama dengan FY sama dengan 0,420 kN per milimeter kuadrat. Lalu kita akan menentukan negatif T1, min T1 ini dengan menggunakan rumus A1 sama dengan A2, negatif A1 sama dengan A2 dikali dengan 0,343 yaitu F1, lalu ada CC di sini. Untuk menentukan ini, kita menggunakan rumus 0,85 dikalikan dengan 0,03 dikali dengan A 292,5 dikalikan dengan 600 yang merupakan lebarnya. Lalu, cara menentukan C2-nya dengan mengalihkan antara A1 sama dengan A2 dengan F2 sama dengan FY. Maka akan menghasilkan 756. Lalu, di sini kita hanya menjumlahkan saja semua hasilnya ini. Lalu akan mendapatkan ini, sigma PN. Lalu kita akan menghitung ke min Z1 ini dengan rumus H dibagi 2 dikurangi dengan DS yaitu 50. Kita akan mendapatkan hasil min 250, lalu ZC dengan rumus H dikurangi dengan A dibagi dengan 2. Lalu ada Z2 dengan rumus H dibagi 2 dikurangi DS. Lalu, ini akan dikonversi dengan KNMM. Jadi, sebanyak ini. Lalu, kita akan summarize jumlahnya, dijumlahkan aja di sini. Lalu, kita akan mendapatkan hasil MN. Lalu, di sini ada faktor reduksi PN, faktor reduksi MN sebesar ini. Dan kita akan mendapatkan Q dengan rumus yaitu
faktor reduksi PN dibagi dengan FC yang sudah dikonversi, lalu dikalikan dengan B dikali H, dan akan mendapatkan hasil sebesar 0,278. Dan di sini ada R juga, dengan cara faktor reduksi MN dibagi dengan 0,03 dikalikan dengan B dikalikan dengan H, lalu dikuadratkan. Lalu akan menghasilkan 0,103. Nah, di tinjauan pada keadaan seimbang, balance terjadi pada nilai C sama dengan CP. Ini masih sama caranya dengan yang atas ini. Faktor tekanan terkontrolnya masih sama, yaitu 0,65, yang membedakan hanya di sini. Mungkin hasilnya saja. Lalu kita ke keadaan tulangan tarik menentukan terjadinya C lebih besar dari CB. Kita akan mengambil C sebesar 160 karena C lebih kecil dari CB, sehingga A-nya sama dengan 133,7 dengan rumus ini. D14 yaitu beta dikalikan dengan C-nya. Lalu kita ada epsilon satunya sebesar 0,007. Itu lebih besar daripada epsilon Y. Maka tegangan terkontrolnya adalah 0,90, membedakan dari cara-cara yang sebelumnya. Yang ini akan membedakan pada hasil di faktor reduksi PN, karena rumusnya akan menjadi 0,9 dikalikan dengan sigma PN, dan faktor reduksi MN-nya juga menggunakan 0,9 dikalikan dengan MN-nya. Lalu di sini ada hasilnya, Q, itu dengan rumus faktor reduksi PN dibagi dengan FC dikalikan dengan B dikalikan dengan H, sama rumusnya. Dan R pun juga sama dengan sebelumnya, masih seperti itu. Lalu di sini ada struktur boleh dianggap hanya menahan momentum saja pada nilai PU. Nah, ini dipilih nilai yang paling terkecil. Makanya ditentukan nilai Q-nya adalah 100. Jadi dari ini, hasilnya ini dipilih yang terkecil sehingga menentukan Q-nya adalah 0,100. Lalu yang terakhir adalah tinjauan keadaan beban di saat P sama dengan 0. P-nya diketahui 10,588 dengan rumus seperti ini. 600 dikalikan dengan 1800 atau A1 sama dengan A2 dikurangi dengan A1 A2 dikalikan dengan 420 atau FY dibagi dengan 1,7 dikalikan dengan 30 atau V aksen C dikalikan dengan B atau lebarnya. Lalu ada Q sebesar 2949,580, A 44,744, F2-nya sama dengan 39,673. Nah, dikarenakan F2 lebih kecil daripada 0, maka dipakai F2-nya sama dengan 0. Lalu, kita akan mendapatkan nilai MNC dengan rumus ini, MNS dengan rumus ini, MN dengan rumus ini, lalu kita akan meng-convert menjadi satuan KNMM. Jadikan hasilnya seperti ini. Lalu ditarik kesimpulan, nilai kuat desainnya menggunakan faktor reduksinya 0,650 akan mendapatkan MN sebesar ini, faktor reduksi MN-nya seperti ini, dan R-nya nanti akan didapatkan sebesar 0,040, dan yang ini menggunakan 0,9 akan mendapatkan hasil 0,055. Lalu, di persenan yang lain, seperti 2% sampai 5% ini, hasil caranya sama, tetapi yang membedakan adalah pada kolom AST-nya saja. Nah, selanjutnya pada kolom diagram ini merupakan soal terakhir pada soal 1, yaitu yang kita bakal bahas di sini adalah key yang kita dapat akan dimasukkan di dalam sini. Lalu R itu dilambangkan dengan X dan Q dilambangkan dengan Y. Lalu kita masukkan di grafik di sebelah sini.
yang di bawah ini adalah Q0 dan yang di atas ini adalah Q. Lalu lanjut di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita mendapatkan data kolomnya, yaitu yang pertama dimensi kolomnya. Lebar dan tingginya adalah 600 mm, kuat tekannya itu adalah FC, Xen itu 30 MPa, tegangan leleh bajanya 420, yang akan kita konversi menjadi Kn per milimeter kuadrat, sama-sama 0,03 dan 0,42. Lalu tebal bruto selimut beton DS sama dengan 50 mm, diameter tulangan D sama dengan 25 mm, jumlah tulangannya adalah 16, modulus elastisitas bajanya adalah 200 MPa, yang akan dikonversi menjadi Kn per mm kuadrat, jadi 200, dan faktor distribusi tegangannya atau betanya adalah 0,84 karena FC aksennya itu lebih kecil dari sama dengan 30 MPa. Dan luas tulangan A1 sama dengan A2 sama dengan 3926,991 mm kuadrat. Lalu luas tulangan AST sama dengan 7853,982 mm kuadrat. Lalu regangan tarik baja tulangan waktu leleh atau epsilon Y itu sama dengan 0,0021. Lalu jarak antar tulangan atau D adalah 550 mm, PU 1000 kN, dan MU adalah 500 kNm. Nah, di tinjauan beban sentris ini, kita sudah mematok dengan faktor reduksi kekuatan SNI 2847 tahun 2019. Ini ada kolomnya 6,65 dan PN0-nya 12278,396, PN maksimalnya 9822,717. Faktor reduksi PN0 adalah 7980,957, faktor reduksi PN max 6384,766 kN. Nah, kita langsung ya, di sini ada rumusnya ya. Sesuai rumus seperti ini. Lalu yang kedua adalah kita langsung masuk ke kondisi beton tekan yang menentukan jika C lebih besar dari CB. Itu CB-nya kita mendapat 324, lalu kita mengambil C itu 350 karena lebih besar dari CB. Dan A sama dengan 292,5, epsilon 1 adalah dengan rumus ini. Kita mendapatkan hasil 0,0171428,6, itu lebih besar dari epsilon Y. Lalu F1-nya 0,34285714,3 dengan rumus yaitu ES dikalikan dengan epsilon 1. Lalu di sini epsilon 2-nya 0,0025711429 yang didapat dari rumus C dikurangi dengan selimut beton, tebal bruto selimut beton yaitu DS dibagi dengan C dikalikan dengan 0,003. Lalu kita di sini F2 sama dengan FY dikarenakan epsilon 2 itu lebih besar dari epsilon Y. Jadi tulangan sudah leleh sehingga F2 sama dengan FY itu 0,42. Lalu di sini kita menentukan gaya negatif T1 itu dengan rumus yaitu A1 sama dengan A2, luas tulangan A1 sama dengan A2 dikalikan dengan F1. Lalu yang kedua adalah CC dengan rumus ini yaitu kuat tekan beton dikalikan dengan A dikalikan dengan dimensi kolom akan menghasilkan 4475,25. C2 itu menggunakan rumus luas tulangan A1 sama dengan A2 dikalikan dengan F2 sama dengan FY yang akan menghasilkan 1649,336, yang PN-nya ini cuma summarize dari T1 sampai C2 ini dan akan menghasilkan ini. Lalu faktor reduksi PN-nya itu dari PN dikalikan dengan 0,65. Lalu di lengan itu kita mendapatkan negatif T1 itu dari rumus tinggi dibagi 2 dikurangi dengan tebal bruto selimut beton yaitu DS. Lalu yang kedua ada CC
Itu dicari menggunakan tinggi dikurangi A dibagikan dengan 2, mendapatkan hasil 153,75, dan C2 di bagian lengan menggunakan rumus tinggi dibagi dengan 2 dikurangi tebal putus 50 ton yaitu DS yang akan menghasilkan 250. Lalu momennya ini didapat dari gaya dikalikan dengan lengan. Jadi ini semua nanti akan disummarize dan akan dijadikan sebagai nilai MN. Lalu di sini faktor reduksi MN-nya didapatkan dari MN dikalikan dengan 0,65. Lalu kita konversi dari KNMM menjadi KNM yaitu 1437,003. Nah, selanjutnya jika kondisinya seimbang atau balance C sama dengan CP, itu kita mendapatkan nilai C sama dengan CP yaitu 324, AB-nya 740,4, epsilon satunya 0,00210, F1 sama dengan FY, E2 sama dengan 0, epsilon 2 sama dengan 0,0025 yang lebih besar daripada epsilon Y. Nah, ini masih sama caranya menggunakan 0,65 seperti C lebih besar dari CP dan caranya pun sama. Nah, yang membedakan di sini adalah ketika C lebih kecil dari CP karena akan menggunakan faktor reduksi yaitu 0,9 sama seperti di soal yang nomor 1 tadi. Nah, caranya hampir sama. Kita ada CP, C, AB, epsilon 1, F1 sama dengan FY, epsilon 2, F2 sama dengan FY, dan lain-lain. Terus kita menentukan gayanya dari T1 sampai C2. Nanti ada PN, MN, ada faktor reduksi MN, dan faktor reduksi MN. Lalu, batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PU reduksi sama dengan 1080 dengan rumus yaitu 0,1 dikalikan dengan 0,03 dikalikan dengan lebar dan dikalikan dengan tingginya. Lalu yang ini sama dengan dari sini. Ini kita dapat dari nilai faktor reduksi PNP yang C sama dengan CP. Lalu dipilih yang terkecil, maka akan mendapatkan PU reduksi 1080 kN. Lalu, pada kondisi beban PN sama dengan 0, dihitung seperti balok karena luas tulangan tarik dan tekan sama. A1 sama dengan A2, maka tulangan tekan pasti belum meleleh. P-nya didapatkan sebesar ini, I sebesar ini, A, F2, MNC-nya ini didapatkan dari rumus 0,85 dikalikan dengan kuat tekan baton atau FC dikalikan dengan yang bawah tadi, A, dikalikan lagi dengan lebar, dikalikan lagi dengan D, dikurangi A, dibagi 2. Lalu MNS dengan rumus seperti ini. A1 sama dengan A2 dikalikan dengan maksud saya F2 dikalikan dengan 550 yaitu jarak antar tulangan D dikurangi dengan DS. Lalu selanjutnya menghitung MN cuma summarize antara MNC dan MNS. Lalu ini dikonversikan dari NMM menjadi KNMM, lalu menjadi KNM itu sebesar 842,969. Lalu nilai kuat desainnya dengan faktor reduksinya 0,065 itu MN-nya menjadi segini, 547.929,928 dikonversikan menjadi sebesar ini dalam satuan KNM. Lalu R-nya juga sebesar ini dengan rumusnya seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah dengan faktor reduksi 0,9.
Nah, pada diagram ini, pada garis biru, ini dia menentukan nominal PN dan aksi, dan garis orange ini menentukan desain PN dan MN. Nah, garis putus-putus yang ada di putus-putus biru yang ada di dalam ini menentukan yang vertikal ini menentukan nilai NU dan yang horizontal menentukan nilai PU. Lalu titik pink yang ada di sini merupakan PU dan MU terfaktor dari soal. Nah, dari angka yang diketahui lalu dimasukkan pada aplikasi yaitu SP kolom, lalu didapatkan diagram hasilnya yang seperti ini. Nah, ini yang pada garis terluarnya ini merupakan kuat nominal, dan biru yang ada di dalam ini merupakan kuat desain. Nah, SP kolom jadi kayak sebenarnya hampir sama, tetapi perbedaan di dua diagram ini adalah angka hasilnya saja. Pada Excel, dinyatakan kalau masih dapat menahan beban yang diterima sebesar PU 1000, NU 600, dan terdapat perbedaan juga di kedua diagram ini.